Bab 971. Pria kuat yang keluar dari Kayen berusia awal 30-an, memiliki potongan rambut pendek, dan mengenakan anting-anting. Dia memiliki senyum di wajahnya, tetapi matanya memancarkan cahaya keganasan yang jelas. Zhao Yu telah berurusan dengan banyak pria seperti dia sebelumnya. Dia bisa merasakan napasnya yang mematikan. Pria kekar itu membuka tangannya ke arah Zhao Yu dan berkata sambil tersenyum, "Bos, aku sangat merindukanmu. Peluk aku." Dia mendekat dan ingin memegang Zhao Yu. Ketika Sanlong melihat ini, dia bergegas ke Zhao Yu dan menghentikan orang kuat itu. Sanlong berteriak, "Beruang besar Zhang. Beraninya kau bersikap kasar kepada bos kami?" Tongqi bertanya dengan marah, "Siapa yang memberitahumu bahwa bos sudah kembali?" Pria parubaya berjas itu bergerak ke samping Big Bear Zhang. Dia mengangguk dan menjawab, "Saya katakan padanya bahwa bos sudah kembali. Kembalinya bos kita adalah hal yang penting. Saya perlu memberitahu Bear Zhang." Tongqi menunjuk ke arah pria parubaya itu dan memarahinya, "Liu Wenjun, bagaimana mungkin kau menggigit tangan yang memberimu makan? Apakah kau lupa siapa yang memberimu semua yang kau miliki saat ini? Jika bukan karena bos besar kita, kau tidak akan memiliki apa-apa." Beruang besar Zhang memasang wajah muram dan berteriak, "Zuo Tongqi, kamu sangat menyebalkan. Untung saja bos sudah kembali. Apakah aku tidak berhak tahu? Mengapa kamu memperlakukanku seperti orang luar?" Mendengar orang-orang ini saling memarahi, Zhao Yu memahami hubungan mereka. Ternyata pria kuat bergiwang ini adalah Zhang si beruang besar, yang ingin mengambil alih posisi Jiangke. Dan pria parubaya itu adalah pemilik lapangan golf. Namanya Liu Wenjun. Liu Wenjun dan Zhang si beruang besar bersama-sama, sementara Sanlong dan Tongqi berada di pihak Jiangke. Zhao Yu sangat ingin menemukan pria misterius itu dan tidak berniat untuk berpartisipasi dalam pertikaian internal mereka. Karena beruang besar Zhang tidak menghormati pencuri terkenal Jiangke, Zhao Yu ingin memberinya pelajaran. Tentu saja, dia tahu bagaimana menghadapi orang seperti ini. Zhao Yu mendorong Sanlong menjauh, sambil menertawakan beruang besar Zhang, dia berkata, "Beruang besar Zhang, aku juga merindukanmu. Ayo." Zhao Yu membuka kedua lengannya sambil tersenyum. Sanlong khawatir bahwa Big Bear Zhang memiliki niat jahat dan ingin menghentikan Zhao Yu. Namun, Zhao Yu sudah berada di samping Big Bear Zhang. Selanjutnya, Zhao Yu melompat ke Big Bear Zhang dan melingkarkan kedua lengannya di lehernya. Big Bear Zhang tertegun, dan tangannya memegang pantat Zhao Yu tanpa sadar. Zhang si beruang besar hanya ingin menekan Jiangke. Tindakan Zhao Yu yang tak terduga membuatnya bingung. Zhao Yu tertawa terbahak-bahak dan berkata riang, "Kak, bagaimana kalau berciuman?" Zhao Yu mencondongkan tubuhnya ke depan. Bibirnya hampir menyentuh wajah Zhang si beruang besar. Zhao Yu tidak menggosok giginya selama beberapa hari, dan dia juga mengunyah beberapa potong ikan panggang. Ketika dia membuka mulutnya, napasnya berbau tidak sedap. Beruang besar Zhang hampir muntah di depan Zhao Yu. Dia mendorong Zhao Yu ke samping dan berkata dengan sangat takut, "Sepertinya kepala bos terluka. Dia perlu istirahat yang cukup." Melihat kejadian yang mengejutkan ini, Sanlong dan yang lainnya tercengang. Jiangke, raja pencuri yang mereka kenal, belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Sungguh lucu melihat si beruang besar Zhang tersipu malu. Setelah beberapa saat, Liu Wenjun melambai pada pria berkuncir kuda itu dan berkata, "Cao, ayo." Pria berkuncir kuda itu mengangguk dan membawakan tas hitam kepada para pria itu. Zhao Yu melihat Sanlong, Tongqi, Liu Wenjun, dan Big Bear Zhang meletakkan ponsel mereka di dalam tas hitam itu. Zhao Yu mengerutkan kening. Sanlong berbisik kepadanya, "Ini aturanmu. Kamu harus mengingatnya. Jangan khawatir, Lao Kong akan mengembalikan ponsel itu kepadamu setelah dia memeriksanya." Zhao Yu tidak menyangka Jiangke begitu tegas. Pantas saja polisi tidak bisa menangkapnya. Untungnya, Zhao Yu memiliki perangkat canggih. Dia sudah menghapus semua panggilan dan catatan penelusuran dengan perintah peretas. Dia memasukkan ponselnya dan ponsel Jiangke ke dalam tas. Sanlong berbisik kepada Zhao Yu lagi, "Bos, Lao Kong akan menggunakan perangkat lunak untuk mengubah fungsi lokasi ponsel kita.
Tidak seorang pun boleh tahu bahwa kita ada di sini. Saat Sanlong berbicara, Liu Wenjun telah membuka pintu keamanan dengan kata sandi. Melihat pintu terbuka, Sanlong menuntun Zhao Yu masuk. Ayo, bos. Kita istirahat dulu. Semua orang kecuali pria berkuncir kuda mengikuti mereka masuk. Tidak ada lorong lain, dan tampaknya itu adalah kabin logam persegi. Zhao Yu menyadari bahwa kabin logam ini adalah lift. Saat mereka memasuki lift, Big Bear Zhang berkata kepada Liu Wenjun, Liu, bantu periksa bos kita. Jangan lupa, dia baru saja kabur dari penjara. Kita harus berhati-hati. Novel B. Jen.com. Liu Wenjun setuju dan mengeluarkan pemindai dari lemari di sisi lift. Tampaknya mereka ingin memberikan Zhao Yu pemeriksaan keamanan. Mereka menghentikan Liu Wenjun dan berteriak pada Big Bear Zhang, Hei, Bear Zhang, kamu ingin membuat masalah di sini, bukan? Apa maksudmu? Kamu tidak percaya pada bos? Sanlong datang di depan Zhao Yu. Seluruh markas ini milik bos. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Beruang besar Zhang menatap dan berteriak dengan marah, aku melakukan ini demi kebaikannya sendiri, oke. Pernahkah kau menduga bahwa ini adalah jebakan? Dia adalah tahanan yang dijaga ketat. Aku percaya pada bos, tapi aku tidak percaya pada polisi. Tongqi berkata, bos kami melakukan pengecekan ini di supermarket Tian Sudong. Tidak ada masalah. Apa yang Anda lakukan jelas-jelas menunjukkan ketidakpercayaan terhadap bos. Anda bahkan tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun kepadanya. Beruang besar Zhang dengan angkuh menunjuk Zhao Yu dan berkata, apakah aku salah? Tidak ada yang bisa menjamin bahwa seorang pemimpin tidak akan berpindah pihak. Pelarian dari penjara itu aneh. Kita harus berhati-hati. Mendengar ini, Zhao Yu hampir tertawa terbahak-bahak. Sekelompok perampok mengira bahwa polisi berkhianat. Ide ini lucu baginya. Zhao Yu tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia siap untuk bersenang-senang. Zhao Yu pindah ke tengah lift dan berkata kepada yang lain, itu hanya pemeriksaan keamanan. Apa masalahnya? Ayo. Yang mengejutkan semua orang, Zhao Yu melepas celananya. Bab 972. Sanlong terkejut melihat Zhao Yu melepas celananya. Dia buru-buru berkata, kamu bisa melakukannya tanpa harus membuka pakaian. Zhao Yu kemudian mengenakan kembali celananya dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku hanya ingin kamu melihat semuanya dengan jelas. Bagaimana? Apakah bagus? Tawa liar Zhao Yu membuat semua orang yang hadir berpikir bahwa dia pasti telah melalui suatu pengalaman traumatis. Zhao Yu mengangkat tangannya dan berkata, ayo, kita lakukan. Liu Wenjun menatap Zhang si beruang besar dengan malu. Setelah Zhang si beruang besar mengangguk, dia dengan enggan datang dan memeriksa tubuh Zhao Yu. Zhao Yu tidak membawa alat pelacak, jadi dia tidak khawatir. Sanlong bergegas menghampiri Big Bear Zhang dan memutar matanya. Lihat, kau bahkan tidak percaya pada bos kami. Beruang besar Zhang menolak, aku peduli dengan keselamatan kita. Dia sedikit mengernyit, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang lebih berbahaya dan jahat. Tepat setelah Liu Wenjun selesai memeriksa Zhao Yu meraih pemindai Liu Wenjun dan berkata, tunggu sebentar. Zhang si beruang besar benar. Ini adalah acara khusus, jadi semua orang perlu diperiksa, bukan hanya aku, kan? Untuk menunjukkan ketidakbersalahannya, Big Bear Zhang melangkah maju terlebih dahulu dan berkata, ya, kita harus berhati-hati. Itulah yang selalu dikatakan bos kepada kita. Saya akan menjadi orang berikutnya yang diperiksa. Zhao Yu mencibir dan menggunakan perintah peretas pada pemindai di tangannya, mengubah status operasinya. Kemudian, dia menggunakan pemindai untuk memindai Zhang si beruang besar. Seketika, alarm berbunyi. Yang lainnya terkejut. Zhao Yu memegang pemindai di tangan kanannya. Ketika mendengar alarm, dia menamparkan Zhang si beruang besar dengan keras. Kau mengkhianati kami, bajingan. Beruang besar Zhang benar-benar bingung. Dia berusaha keras untuk menjelaskan, tidak mungkin. Aku tidak punya apa-apa. Zhao Yu menempelkan pemindai itu ke jaket kulit Zhang si beruang besar, dan pemindai itu menjerit. Zhao Yu berteriak, ada di jaketmu. Berikan padaku. Beruang besar Zhang membolak-balik sakunya, tetapi tidak menemukan apapun.
Dia berkeringat karena cemas saat berkata, tidak. Aku tidak menemukan apapun di dalamnya. Zhao Yu tersenyum licik dan berteriak, lepaskan. Beruang besar Zhang sangat bingung sehingga ia melepaskan jaket kulitnya saat Zhao Yu meminta. Zhao Yu kembali menyapu pemindai di depannya. Pemindai itu masih berbunyi. Zhao Yu tertawa, apa yang kau tunggu? Kalau begitu lepaskan saja benda itu. Beruang besar Zhang kini bertelanjang dada. Zhao Yu bersenang-senang bermain dengan Big Bear Zhang. Ia menurunkan pemindai dan alat itu berbunyi lagi, NOVEL-B, Jendot C-Om. Tanpa Zhao Yu mengatakan apapun, Zhang juga melepas celananya. Zhao Yu memujinya, kamu bisa menjadi model telanjang di Akademi Seni Rupa. Zhao Yu merasa jijik melihat tubuh telanjang Big Bear Zhang, dan tiba-tiba merasa bosan menggodanya. Dia mematikan perintah peretas. Ketika dia memindai Big Bear Zhang lagi, pemindai akhirnya berhenti berdering. Pasti ada di pakaianmu. Sanlong bergegas mengambil pemindai dan memindai pakaian yang tergeletak di tanah. Ya, periksa pakaiannya dengan cermat. Zhao Yu setuju, sambil sengaja menginjak jaket kulit Big Bear. Zhang si beruang besar berkata dengan putus asa, itu Armani. Sanlong berkata, aneh. Alarmnya berhenti. Liu Wenjun berkata, mungkin sudah berhenti bekerja. Dia segera mengeluarkan perangkat baru dari lemari dan memindai pakaian Zhang si beruang besar, baru kemudian dia yakin bahwa tidak ada masalah dengan pakaiannya. Saat itu, beruang besar Zhang gemetar karena kedinginan. Dia bergegas mengenakan pakaiannya. Berikutnya, yang lain juga menjalani pemeriksaan. Pemindai tidak berbunyi lagi. Liu Wenjun segera membereskan barang-barangnya dan berkata, baiklah, alarm palsu. Ayo kita lakukan sidik jari. Mereka menuju ke mesin di tengah lift, dan bersiap untuk memeriksa sidik jari mereka secara bergantian. Zhao Yu tidak menyangka mereka begitu berhati-hati. Ketika Sanlong melihat ekspresi Zhao Yu, dia mengingatkannya, lift baru akan turun jika semua orang memasukkan sidik jari. Untuk menghindari timbulnya kecurigaan mereka, Zhao Yu memasuki ruangannya tanpa ragu-ragu. Setelah dia melakukannya, lampu hijau menyala. Kebetulan, dia telah menggunakan fingerprint extractor, yang dapat mengekstrak sidik jari dengan cepat, menyimpannya, dan menyalinnya untuk penggunaan di masa mendatang. Sebelum menoleh ke Jiangke, Zhao Yu telah mengekstrak sidik jari Jiangke terlebih dahulu, jika tidak, dia akan mendapat masalah sekarang. Melihat lampu menyala, gerombolan itu tidak lagi meragukan identitas Zhao Yu. Lift turun dan membawa semua orang ke bawah tanah. Zhao Yu mengira pasti ada ruang besar di bawahnya. Namun, setelah turun ke bawah, ia mendapati bahwa ruang itu hanya seukuran gudang kecil. Hampir tidak ada hiasan apapun, jadi tempat itu tampak sederhana. Lift tersebut menghadap ke ruang kerja dengan tata letak terbuka, tempat komputer dan perangkat elektronik berserakan. Kabel-kabelnya tidak teratur. Entah mengapa, pemandangan ini tiba-tiba mengingatkan Zhao Yu pada masa-masa awalnya di Qinsan. Saat itu, pasukan rahasia Crimson Eight, termasuk Zhao Qing dan Wu Shuang, telah membuat gudang bawah tanah sebagai markas mereka di bawah toko kue. Zhao Yu tidak menyangka markas Jiangke akan berantakan. Selain itu, tidak banyak orang di sana. Hanya ada seorang pria gemuk dengan janggut kasar yang menunggu di ruangan itu. Ketika dia melihat Zhao Yu, dia bangkit untuk menyambutnya dan juga memanggilnya bos. Zhao Yu berpikir sejenak. Jiangke berbeda dari penjahat lainnya. Dia bukan teroris atau pembunuh gila. Dia tidak membutuhkan banyak bantuan untuk merencanakan perampokan. Seperti yang dikatakan Jiangke, dia bermain dengan otaknya. Jadi, dia hanya butuh beberapa orang untuk tim intinya. Jika itu akan menjadi perampokan besar, dia bisa mempekerjakan lebih banyak orang untuk bekerja untuknya. Dengan cara ini, dia bisa meminimalkan risikonya. Pada saat itu, Sanlong berkata, bos, kami baru-baru ini merencanakan pemindahan. Jangan salah paham, bukan karena kami takut Anda akan memberitahu polisi tentang kami. Mang Zi tertangkap, jadi kami harus bersiap untuk yang terburuk. Zhao Yu tahu bahwa orang yang dipanggil Sanlong sebagai Mang Zi adalah lelaki kurus itu, yang ingin membunuhnya setelah dia membunuh lelaki kuat Lao Bin dengan satu pukulan. Saat itu, Zhao Yu sempat memukulinya dengan keras,
tetapi nyawanya tidak tertolong. Kemudian, pria itu ditangkap oleh polisi dan ditahan di pusat penahanan yang sama dengan Jiang Ke. Zhao Yu mengangguk dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mang Zi tidak akan mengatakan apapun. Beruang besar Zhang berkata dengan tergesa-gesa, bos, orang-orang berubah. Mang Zi telah melakukan kejahatan berat. Jika polisi menawarkan untuk menukar nyawanya dengan informasi, tidak seorang pun dapat memastikan bahwa dia akan tutup mulut selamanya. Kali ini, Tongki setuju dengan perkataan Big Bear Zhang. Bos, jika Anda tidak melarikan diri dari penjara, mungkin kita tidak perlu khawatir tentang itu. Namun, Anda sekarang tidak hanya berhasil melarikan diri, tetapi juga membunuh Zhao Yu. Polisi punya alasan kuat untuk melawan balik dengan gila-gilaan. Mendengar ini, yang lainnya mengangguk. Beruang besar Zhang menepuk dadanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, bos, jangan dengarkan omong kosong orang lain. Saya berdedikasi untuk mendukung Anda sepenuhnya. Bos, Anda tidak tahu berapa banyak yang kami habiskan di Yaoming kali ini. Jika saya tidak menghibur investor kami akan berada dalam masalah besar sekarang. Beruang besar Zhang mengulurkan tangannya dan meminta pria gemuk itu untuk membawakan terminal pembayaran. Kemudian dia membawanya ke Zhao Yu dan berkata, bos, aku tahu kita harus membiarkanmu beristirahat dulu. Namun, saat ini, situasinya mendesak. Kita tidak berdaya. Jika kita gagal menangani masalah Yaoming dengan cepat, itu akan menjadi bencana bagi kita. Zhao Yu mengerutkan kening. Jelas, Zhang si beruang besar ingin Zhao Yu memasukkan kata sandi Bang Jiang Ke untuk transfer. Zhao Yu dapat menggunakan perintah peretas untuk mendapatkan kata sandi, dan mungkin ia dapat memecahkannya. Namun fakta bahwa Jiang Ke akan dipaksa oleh rekannya untuk membayar benar-benar membuat Zhao Yu geli. Lagi pula, Zhao Yu tidak datang ke sini untuk membantu gerombolan Jiang Ke, melainkan untuk membuat masalah bagi mereka. Mata Zhao Yu tiba-tiba menunjukkan keganasan yang haus darah. Dia mengambil terminal, lalu tersenyum dan bertanya kepada yang lain, teman-teman, apakah kalian masih ingat motoku? Semua orang mengerutkan kening sambil berpikir keras. Sanlong menggelengkan kepalanya, lalu berkata, kamu punya lebih dari satu moto. Zhao Yu melemparkan terminal itu ke kepala Zhang si beruang besar saat dia sedang mengalihkan pandangannya. Dia berkata, aku selalu membuat otakku bekerja untukku. Terminal itu jatuh di depan mereka dan semua orang tercengang. Bab 973. Tidak seorang pun menyangka Zhao Yu tiba-tiba menjadi marah dan memukul kepala beruang besar Zhang, No. Vel. B. In.com. Mesin terminal itu tidak terlalu berat, jadi kepala Zhang yang keras tidak terluka parah. Dia melangkah mundur karena terkejut, menutupi kepalanya dengan tangan dan menatap Zhao Yu. Zhao Yu menyerbu ke arahnya secepat kilat dan meninju wajahnya. Bam! Wajah pria itu langsung berlumuran darah. Beruang besar Zhang tidak dapat berdiri tegak, dan mundur beberapa langkah. Jelas, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Zhao Yu tidak berhenti. Setelah menendang perut Zhang si beruang besar, dia menjambak rambutnya dan membenturkan kepalanya dengan keras ke meja. Zhang berbadan besar. Saat ia menghantam meja, meja itu terbalik dan semua komputer di atasnya jatuh ke lantai. Zhao Yu memanfaatkan kesempatan itu untuk menekan beruang besar Zhang ke tanah dan menungganginya. Dia memukul bagian belakang kepalanya. Beruang besar Zhang merengek keras. Bos! Yang lain semua ketakutan dan bergegas memisahkan pasangan itu satu sama lain. Beruang besar Zhang mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan Zhao Yu, saat yang lain datang untuk menghentikannya. Beruang besar Zhang terhuyung-huyung dari tanah. Dia menutupi bagian belakang kepalanya dengan marah, menunjuk Zhao Yu dan berteriak, Jiang Ke. Kamu gila, aku tidak melakukan kesalahan apapun, jadi mengapa kamu memukulku? Sebaiknya kamu mencari alasan yang bagus untuk membenarkan perilaku gilamu. Zhao Yu menatap beruang besar Zhang dengan aneh. Setelah bersenandung dingin, dia berkata dengan ekspresi tegas, beruang besar Zhang. Bukankah kamu selalu ingin berada di posisiku? Hari ini, aku akan memberimu kesempatan. 1 lawan 1. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku tidak hanya akan memberimu kata sandi,
tetapi juga membiarkanmu menjadi bos. Bagaimana? Semua yang hadir menjadi gempar. Sanlong sangat terkejut hingga tergagap. Bos, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Apakah ini lelucon? Tongki melambaikan tangan ke arah Big Bear Zhang dan berkata, tidak bisakah kau melihatnya, Bear Zhang? Bos kita terluka dalam ledakan itu. Kau tidak bisa menganggap serius kata-katanya. Beruang besar Zhang juga bingung dengan perilaku aneh Zhao Yu. Dia tidak mengerti apakah yang dikatakan pria itu benar atau tidak. Dia bertanya, Bos, apakah Anda yakin ingin melawan saya? Zhao Yu menjawab dengan dingin, beruang besar Zhang, aku selalu menepati janjiku. Jika kau tidak ingin memanfaatkan kesempatan ini, maka jangan main-main denganku lagi di masa depan. Beruang besar Zhang membuka kedua tangannya yang besar seperti cakar beruang, menyipitkan matanya, dan berkata, Bos, karena Anda sudah mengatakannya, saya harus memuaskan Anda. Dia lalu berteriak kepada yang lain, kalian sudah mendengar apa yang dikatakan bos kita. Ini bukan keputusanku. Sanlong bergegas maju dan menarik Zhao Yu ke samping. Jangan cari masalah, bos. Kepalamu pasti terluka parah. Bahkan Lao Bin tidak bisa mengalahkan Bear Zhang. Untuk apa kau melakukan ini? Lao Bin adalah orang besar yang dibunuh Zhao Yu. Dia sangat ganas. Jika Bear Zhang lebih jago bertarung daripada Lao Bin, dia pasti lawan yang tangguh. Pada saat yang sama, Tongki berteriak pada beruang besar Zhang, beruang besar Zhang, jangan mengacaukan segalanya di sini. Bos kita baru saja melarikan diri dari penjara dan selamat dari upaya balas dendam Cao Sifen. Kamu tidak bisa memanfaatkannya saat ini. Beruang besar Zhang tiba-tiba tampak mengerti sesuatu. Dia melepas jaket kulitnya dan berteriak, kalian semua, perhatikan baik-baik kami. Aku tidak meminta ini. Ini pilihan bos. Ayo. Sambil berkata demikian, dia menyeka darah yang mengalir di hidungnya, mengangkat tinjunya, dan berpose layaknya seorang petarung. Sanlong dan Tongki melihat ini dan segera bergerak ke depan Zhao Yu. Namun, Zhao Yu tiba-tiba menarik mereka kembali, lalu menerjang ke arah Big Bear Zhang. Zhao Yu melayangkan pukulan kuat ke lengan Zhang si beruang besar dan berteriak, aku pemain otak, bukan petarung yang kejam. Siapapun yang menggangguku akan merasakan tinjuku. Pernyataan Zhao Yu jelas tidak sesuai dengan apa yang sedang dilakukannya. Yang lain tidak mengerti mengapa dia bertindak seperti ini. Bagus. Kalau begitu aku akan berusaha sebaik mungkin untuk bermain denganmu, bos. Zhang si beruang besar sepertinya melihat kesempatan emas yang datang sekali 1000 tahun. Matanya penuh dengan keganasan, dan tangannya penuh dengan kekuatan. Mereka memegang erat satu sama lain. Zhao Yu membawa pistol setrum. Sebenarnya, jika dia ingin mengalahkan Zhang si beruang besar dengan cepat, dia bisa mengakhiri pertarungan ini dengan mudah dan cepat dengan peluru elektromagnetik. Namun, pada saat itu, Zhao Yu benar-benar tersulut emosinya oleh kesombongan Zhang si beruang besar. Dia menginginkan pertarungan serius yang akan berlangsung lama. Meskipun Zhao Yu telah banyak menekan dirinya sendiri sejak dia memasuki kelompok investigasi khusus, keinginannya untuk menaklukkan orang lain tetap ada dan tidak akan pernah pudar sepenuhnya. Oleh karena itu, dia sangat ingin menghilangkan tekanannya sejak dia membuka Kun Qian. Semenjak kecelakaan pemimpin Wu, dia terus-menerus dihantui rasa jijik yang tak terlukiskan, membuatnya kehilangan keunggulan. Sekarang, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskan perasaannya. Ini pula sebabnya Zhao Yu memutuskan untuk mengesampingkan dulu segala sesuatunya dan berkelahi dengan orang yang katanya petarung terbaik dalam gerombolan pencuri ini. Meskipun Zhang si beruang besar bertubuh tinggi dan kuat, Zhao Yu, yang pernah mengalami bahaya besar sebelumnya, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Begitu mereka saling mendekat, mereka terlibat dalam pertarungan yang mendebarkan, seolah-olah Mars sedang bertabrakan dengan bumi. Beruang besar Zhang mendorong Zhao Yu ke pagar pembatas, sementara Zhao Yu memukul hidung beruang besar Zhang. Selanjutnya, beruang besar Zhang mencengkeram kaki Zhao Yu dan melemparkannya ke atas meja, menghancurkannya. Dia menyerbu Zhao Yu dan mencoba menghentakkan kakinya ke wajah pria itu. Zhao Yu menendang kaki beruang besar Zhang, membuatnya jatuh ke belakang dan menghancurkan meja lainnya.
Sementara itu, semua orang benar-benar terkejut. Mereka memiliki kesan bahwa Jiang Ke selalu menjadi pemain yang pintar dan tidak pandai bertarung sama sekali. Namun, hari ini, tampaknya Jiang Ke adalah petarung yang sangat agresif. Hasil pertarungan itu juga mengonfirmasi apa yang mereka pikirkan. Awalnya, Zhang Si beruang besar hampir tidak mampu mempertahankan keunggulannya. Namun, Zhao Yu jelas lebih fleksibel daripada Zhang Si beruang besar, yang mengejutkannya. Zhao Yu kuat, dan dia selalu menyerang organ vital Zhang Si beruang besar. Mata, hidung, dan selangkangan Zhang Si beruang besar adalah target Zhao Yu. Yang lain bisa mendengar erangan pria itu yang terus-menerus. Beruang besar Zhang masih mencari kesempatan untuk melawan. Dia menggertakkan giginya dan akhirnya mendapat kesempatan untuk memeluk Zhao Yu. Beruang besar Zhang memiliki lengan yang kuat. Dia bisa mematahkan tulang belakang Zhao Yu jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, Zhao Yu sama sekali tidak panik. Dia berteriak pada Big Bear Zhang lagi, "Aku pemain otak. Kamu harus selalu mengingatnya." Dan kemudian, Zhao Yu memukul muka beruang besar Zhang dengan kepalanya, langsung mengenai matanya terlebih dahulu, lalu hidungnya. Ah! Beruang besar Zhang menjerit kesakitan. Zhao Yu memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari pelukan Zhang Si beruang besar, lalu meninju wajahnya berulang kali. Akhirnya, Zhang Si beruang besar tidak dapat menahannya lagi, dan tubuhnya pun semakin merosot. Namun, Zhao Yu sedang dalam kondisi sangat bersemangat. Dia meraih monitor komputer dan membantingnya ke kepala Zhang Si beruang besar. Monitor itu pecah berkeping-keping, dan Zhang Si beruang besar terjatuh. Dia pingsan. Namun, Zhao Yu tidak mau berhenti sama sekali. Dia dengan marah mengambil casing komputer dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Dia ingin melemparkan casing itu ke wajah Big Bear Zhang. Pada saat itu, pria bernama Liu Wenjun tidak tahan lagi. Dia bergegas maju, ingin menghentikan Zhao Yu. "Jangan berhenti, itu akan membunuhnya." Namun, Zhao Yu tiba-tiba berbalik dan melemparkan casing komputer ke wajah Liu Wenjun. Bab 974. Zhao Yu memukul Liu Wenjun dengan keras, dan Liu Wenjun terjatuh ke tanah di samping lift. Zhao Yu bergegas maju dan memukul kepala Liu Wenjun dengan casing komputer. Setelah beberapa kali serangan, casing komputer itu hancur berkeping-keping. Liu Wenjun sangat menderita. Bagian atas kepalanya berdarah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Namun, dia tidak berani bergerak atau bahkan mengerang. Namun, Zhao Yu tetap tidak mau berhenti. Ia meraih kursi putar logam, dan mengayunkannya di atas kepala Zhang Si beruang besar, No. Felt B. In.com. Sanlong dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Jika Zhao Yu memukul kepala Big Bear Zhang dengan kursi, mustahil baginya untuk selamat. Mereka segera menghentikan Zhao Yu. Sanlong berbisik di telinga Zhao Yu, "Bos, Zhang Si beruang besar punya hubungan dekat dengan para investor. Kita tidak bisa membunuhnya." Sanlong juga berkata, "Liu Wenjun tidak bisa mati. Lapangan golf membutuhkan seorang manajer." Zhao Yu mengangkat kursi dan bertanya dengan dingin, "Apakah kamu mengancamku?" Ekspresi Zhao Yu cukup dingin. Sanlong dan Tongqi tidak tahu harus berkata apa. Mereka menundukkan kepala dan mundur. Pada saat itu, Zhang Si beruang besar akhirnya sadar kembali. Dia menatap Zhao Yu dengan ketakutan yang amat besar di matanya. Namun, Zhao Yu diam-diam mengangkat kursi yang berat itu dan kemudian melemparkannya dengan keras. Beruang besar Zhang merasa ajalnya sudah dekat. Dia menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan berteriak ketakutan. Akan tetapi, kursi itu membentur lantai di samping kepalanya, dan perabot kokoh itu hancur saat bersentuhan dengan tanah. Pada saat yang sama, pintu lift terbuka, dan Chow, pria berkuncir kuda, keluar dari lift. Setelah melihat pemandangan ini, ia kehilangan pegangannya pada tas hitam yang berisi ponsel mereka. Melihat Zhao Yu tidak membunuh beruang besar Zhang, Sanlong dan yang lainnya semuanya terdiam, dan suasana di ruangan menjadi tegang. Zhao Yu mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya, memeriksa apakah itu masih wajah Jiang Ke. Untungnya,
Dia tahu bahwa wajahnya tidak berubah kembali ke bentuk aslinya saat dia menyentuh dagu panjang Jiang Ke. Dia juga mengonfirmasi hal ini dari sistemnya, yang memberitahunya bahwa masih butuh waktu lama sebelum efek perubahan wajah berakhir. Menurut kebiasaan Zhao Yu, setelah mengalahkan orang, dia tentu ingin berpidato sebagai pemenang. Jadi dia berteriak kepada mereka, lihatlah diri kalian sendiri. Aku baru pergi beberapa hari, dan kalian pikir kalian bisa menjadi bos. Hal ini membuat Big Bear Zhang merasa makin putus asa. Zhao Yu menunjuknya dan berteriak, pikirkan semua hal kotor yang telah kau lakukan. Lao Bin sudah mati. Xiaolong dan Tiansu juga sudah mati. Kau tidak ingin menyelamatkanku dan membalaskan dendam saudara-saudaramu, tetapi kau menginginkan uangku, kursiku, dan posisiku. Bagaimana kau bisa memanggilku bosmu, dan memanggil mereka saudara-saudaramu? Zhao Yu berkata dengan penuh semangat, percayalah, aku punya rencana. Kita masih punya banyak hal besar yang harus dilakukan. Ada banyak uang yang harus dihasilkan. Tapi aku benar-benar kecewa dengan kalian semua saat ini. Setelah Zhao Yu berbicara, yang lainnya menundukkan kepala karena malu. Bahkan Big Bear Zhang dan Liu Wenjun menundukkan kepala mereka. Zhao Yu kemudian berkata, apakah kalian ingin putus? Siapapun yang ingin keluar dapat pergi sekarang dengan uang kalian. Namun, aku dapat memberitahu kalian dengan pasti bahwa kegagalan Yao Ming hanyalah kemunduran kecil, dan tidak akan merugikanku sama sekali. Jika kalian ingin terus mengikutiku, aku berjanji bahwa kalian akan mendapatkan lebih banyak uang dan kehidupan yang lebih baik daripada yang kalian dapatkan sekarang. Faktanya, Zhao Yu tidak bersikap seolah-olah akan ada perpisahan yang damai sama sekali. Beruang besar Zhang telah dipukuli karena dia meminta uang kepadanya. Tidak seorang pun akan berani melakukannya lagi. Sanlong menepuk dadanya dan berkata dengan yakin, aku akan mengikutimu. Kamu telah menyelamatkan hidupku, dan aku tidak akan pernah berubah pikiran, sampai akhir zaman. Setelah itu, dia melirik dengan bangga ke arah Big Bear Zhang, yang wajahnya berlumuran darah. Tongqi menimpali, aku juga. Pria gemuk itu memberi hormat dan mengatakan hal yang sama. Pria berkuncir kuda itu tampak pucat. Dia menggigil dan berkata, dan aku. Liu Wenjun menundukkan kepalanya dan berkata, bos, saya salah. Saya akui saya memang sedikit egois. Namun, saya selalu setia kepada Anda. Setelah Liu Wenjun selesai, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Big Bear Zhang. Big Bear membuka mulutnya yang berdarah dan berkata dengan tatapan polos, bos, semua yang telah kulakukan adalah untuk kebaikanmu, untuk kebaikan kita semua. Pikirkanlah, mengapa aku masih di sini dan membiarkan diriku dipukuli olehmu? Sebenarnya, Big Bear Zhang benar. Jika dia mengkhianati Jiang Ke, mustahil baginya untuk menemuinya di sini, sendirian. Zhao Yu mengangguk dan berkata, bagus. Big Bear Zhang, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa para investor khawatir? Mereka ingin aku membayar mereka kembali, benarkah? Tidak seorang pun yang berani menjawab. Zhao Yu menjentikkan jarinya dan berkata dengan senyum jahat, Zhang si beruang besar, hubungi investor sekarang dan buat janji temu. Aku ingin bicara dengan mereka. Tongqi segera menasihatinya, bos, ini sepertinya bukan ide yang bagus. Anda baru saja melarikan diri dari penjara. Saat ini, terlalu berbahaya bagi Anda untuk bertemu dengan siapapun. Zhao Yu melambaikan tangannya dan berkata, tenang saja. Aku tahu apa yang kulakukan. Jangan khawatir. Beruang besar Zhang juga tidak dapat mengerti apa yang direncanakan Zhao Yu. Zhao Yu mencibir dan berkata, mereka yang bekerja sama denganku harus tulus dan penuh hormat. Kalau tidak, tidak perlu bekerja sama. Kemudian dia menambahkan dengan nada teratur, Zhang si beruang besar, ini pekerjaanmu. Aku berjanji penghasilanmu akan meningkat 10 kali lipat jika kau bekerja dengan baik. Jika kau tidak bisa, beruang besar Zhang segera menyeka darah di wajahnya, mengangguk, lalu berkata, tidak masalah. Bos berkata begitu, dan aku akan melakukannya. Tunggu kabar baik dariku. Zhao Yu menoleh ke yang lain dan berkata, menghasilkan uang adalah hal termudah bagiku. Namun, sekarang,
Aku punya hal yang sangat penting untuk kalian lakukan. Aku butuh kalian semua untuk membantuku. Kalian harus mencari tahu, secepat mungkin, siapa yang membantuku melarikan diri dari penjara. Hanya Tongqi dan Sanlong yang tahu tentang pelarian Zhao Yu. Yang lain terkejut ketika mereka mendengarnya. Zhao Yu berkata, kenali musuhmu, dan menangkan setiap pertempuran. Aku harus mencari tahu apakah orang yang membantuku melarikan diri dari penjara adalah musuh atau teman. Lagi pula, orang ini benar-benar banyak membantuku. Berkat dia, kita bisa meraup untung lagi. Tongqi berkata, kakak, aku akan mengurus ini. Zhao Yu mengangguk, lalu menambahkan, dan jangan lupakan Cao Sifen. Orang itu ingin membunuhku dulu. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Kau harus mencari tahu di mana dia bersembunyi sekarang. Aku berjanji akan membalas dendam atas pembunuhan Tiansu. Bab 975. Markas Jiangke dibangun di bagian VIP lapangan golf. Area ini memiliki kamar-kamar mewah, spa, dan restoran-restoran mewah nan elegan. Ada lorong rahasia yang menghubungkan pangkalan dan bagian VIP lapangan emas. Liu Wenjun awalnya menyiapkan jamuan resepsi dan mengatur hiburan untuk kepulangan Jiangke. Namun, karena pertarungan sengit antara Zhao Yu dan Big Bear Zhang, suasananya jelas berubah. Beruang besar Zhang telah dikirim ke rumah sakit, dan yang lainnya jelas tidak berminat untuk makan. Liu Wenjun memiliki perban di kepalanya dan tampak menyedihkan. Untuk pertama kalinya, para pengikut Jiangke melihat sisi ganasnya, dan mereka semua tampak seperti burung yang ketakutan sekarang. Meskipun Zhao Yu telah menjadi pemenang dalam pertarungan, dia tidak tampak lebih baik. Pipinya bengkak seperti roti kukus. Namun, luka di wajahnya ini sama sekali tidak memengaruhi selera makan Zhao Yu. Di meja makan, Zhao Yu makan sendirian dengan sangat lahap. Hidangan lezat di sana dibuat oleh koki bintang 5. Desainnya sangat cantik dan kaya akan nutrisi. Zhao Yu sangat menikmati hidangan ini. Zhao Yu meminta Sanlong untuk memberitahu yang lain tentang penangkapan dan pelariannya dari penjara. Baru saat itulah mereka mengetahui mengapa Zhao Yu ingin sekali menemukan orang yang membantunya melarikan diri dari penjara, dan mencari tahu di mana Cao Sifen berada. Setelah makan siang, yang lainnya pergi untuk melakukan apa yang diminta Zhao Yu, dan Zhao Yu bersiap untuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sebelumnya, Zhao Yu telah mengetahui bahwa suite mewah yang akan didatangi Liu Wenjun adalah kamar eksklusif Jiangke, dan semua barang pribadi di dalamnya adalah milik Jiangke sendiri. Liu Wenjun juga meyakinkan Zhao Yu bahwa, sejak Jiangke ditangkap, tidak ada seorang pun yang pernah memasukinya. Mendengar ini, Zhao Yu menjadi sangat bersemangat. Dia memberanikan diri untuk mengubah wajahnya menjadi wajah pencuri untuk menemukan petunjuk. Sekarang dia akhirnya berhasil melakukannya. Di pintu masuk ruangan, Zhao Yu mengerti mengapa tidak ada seorang pun yang masuk. Untuk membuka pintu, selain sidik jari Jiangke sendiri, seseorang juga memerlukan kata sandi. Zhao Yu harus menggunakan perintah peretas lain untuk membuka pintu. Melihat bahwa dia telah membuka pintu dengan mudah, Liu Wenjun tidak dapat, dan tidak berani, meragukan identitas Zhao Yu lagi. Dia memberitahu Zhao Yu bahwa dia dapat memanggilnya untuk apapun dan kemudian pergi. Setelah memeriksa tidak ada orang di sekitar, Zhao Yu menarik napas dan masuk ke kamar Jiangke. Zhao Yu menutup pintu, dan kemudian segera menggunakan detektor untuk memindai ruangan. Dia mendapati bahwa Jiangke cukup berhati-hati dan waspada untuk mengambil tindakan pencegahan demi perlindungannya terlebih dahulu. Ada 3 alarm darurat dan 6 kamera lubang jarum. Orang itu bahkan telah menaruh bahan peledak di dinding di belakang lemari di samping pintu. Jika seseorang masuk dengan paksa ke ruangan itu, bahan peledak di dinding itu akan meledak dan membunuh si penyusup. Terkejut dengan kehati-hatian Jiangke yang ekstrim, Zhao Yu tiba-tiba menyadari bahwa kamar itu pasti memiliki pintu keluar. Dengan menggunakan pemindainya, ia segera menemukan bahwa ada kunci sandi sidik jari tersembunyi di bawah bak mandi di kamar mandi. Mungkin itu jalan keluarnya. Selanjutnya, Zhao Yu dengan hati-hati menggunakan detektornya untuk memeriksa sambungan kamera dan alarm, dan menemukan bahwa semuanya terhubung ke laptop di dalam suite, tanpa sambungan eksternal. Oleh karena itu,
Tidak ada seorang pun di luar yang dapat mengetahui apa yang sedang dilakukannya di dalam suite. Zhao Yu akhirnya bisa sedikit rileks. Namun, dia tahu betul bahwa ini hanya sementara, dan heksagram kuncian peruntungannya belum dimainkan. Pasti ada lebih banyak hal tak terduga yang menunggunya. Dia harus selalu waspada. Sebenarnya, Zhao Yu sengaja mencari masalah dengan Zhang Si beruang besar hari ini. Selain melampiaskan depresinya, dia punya alasan lain untuk melakukan ini. Dia tahu bahwa anak buah Jiang Ke adalah orang-orang yang cakap. Jika dia terlihat lemah, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan mereka. Oleh karena itu, cara terbaik untuk meyakinkan mereka tentang identitas palsunya adalah dengan menunjukkan keganasannya. Hasilnya telah memastikan bahwa Zhao Yu benar. Ketika dia hampir membunuh Zhang Si beruang besar, yang lain telah mengubah cara pandang mereka terhadap Zhao Yu. Mereka tidak berani menebak siapa dia sebenarnya, atau bahkan menatap matanya secara langsung. Sekarang, mereka menjawab apapun yang ditanyakan Zhao Yu tanpa rasa curiga terhadapnya. Zhao Yu juga punya alasan bagus untuk menemui para investor. Meskipun tujuan utamanya adalah menemukan pria misterius itu dan memecahkan kasus Ziliu, akan selalu menjadi hal yang baik untuk menambahkan beberapa prestasi lagi. Para investor yang mendukung Jiang Ke tidak akan pernah menjadi orang baik. Jadi, selama dia bertemu mereka, dia hanya perlu mengingat siapa mereka, dia kemudian dapat berurusan dengan mereka setelah dia memecahkan masalah terbesarnya di sini. Zhao Yu sedikit tenang. Saat ini, dia akan mencari petunjuk tentang pria misterius itu dengan memeriksa barang-barang pribadi Jiang Ke. Kamar Jiang Ke sangat bersih, bahkan tempat sampahnya pun tidak ada isinya. Zhao Yu hanya bisa memikirkan 3 tempat untuk memulai: laptop di ruang kerja, lemari pakaian, dan brankas. Saat mengamati ruangan, Zhao Yu menemukan brankas tersembunyi di balik lemari samping tempat tidur di sisi kiri kamar tidur Jiang Ke. Brankas itu terlihat setelah dia mendorong lemari itu. Tentu saja, Zhao Yu mulai dengan brankas terlebih dahulu. Pasti ada beberapa barang bagus di brankas Raja Bandit. Zhao Yu tidak ragu untuk menggunakan kunci utama. Namun, sistem segera mengatakan bahwa brankas telah melampaui jangkauan kunci utama, dan kuncinya perlu ditingkatkan. Zhao Yu tidak menyangka brankas Jiang Ke begitu canggih sehingga bahkan perangkatnya tidak dapat membukanya. Untungnya, peningkatan tersebut membutuhkan 200 poin, dan sekarang dia memiliki 208 poin. Pada titik ini, Zhao Yu tidak akan kehilangan poin untuk membuka brankas. Setelah meningkatkan kuncinya, dia membukanya. Mata Zhao Yu bersinar. Dulu, keinginannya tidak pernah terpenuhi. Namun kini, kutukan itu akhirnya terpatahkan. Ada sejumlah besar emas batangan, uang tunai, perhiasan, dan berlian di dalam brankas itu. Meskipun Zhao Yu tidak kekurangan uang saat ini, dia tidak akan pernah menolak lebih banyak lagi. Zhao Yu mengambil perhiasan di depan, dan tiba-tiba menemukan pistol setrum lain dan sekotak peluru di belakangnya. Zhao Yu mengulurkan tangannya lebih jauh dan mengeluarkan beberapa map. Dengan naluri seorang detektif, dorongan kuat menyerang Zhao Yu saat dia mengeluarkannya. No, Vel B. In.com. Berkas-berkas ini pasti lebih berharga daripada perhiasan yang ada di depannya. Bab 976. Folder-folder itu memiliki desain yang bagus dan berat. Zhao Yu berpikir pasti ada banyak isinya. Zhao Yu membuka yang pertama. Isinya adalah informasi tentang rekan-rekan Jiang Ke. Informasinya terorganisasi dengan baik dan sangat terperinci. Misalnya, nama asli Sanlong tampaknya adalah Qiu Hua, dan ia berasal dari Hengning. Catatan tersebut juga mencakup tanggal lahirnya, keterampilan, catatan kriminal, informasi anggota keluarga, status keuangan, dan sebagainya. Tongqi, Big Bear Zhang, si pria berkuncir kuda, dan catatan semua orang disertakan. Informasi tersebut sangat terperinci sehingga bahkan memuat jaringan hubungan setiap individu, foto anggota keluarga, dan kelemahan apapun. Melihat materi-materi ini, Zhao Yu merasa senang sekaligus takut. Kelompok nama pertama yang muncul adalah orang-orang yang pernah dilihat Zhao Yu sebelumnya, seperti Lao Bin dan Mang Zi, yang pergi bersama Jiang Ke Yaoming dan ikut serta dalam perampokan tersebut.
Ini menunjukkan bahwa orang-orang ini adalah anggota inti kelompok Jiangke. Masing-masing dari mereka memiliki bidang keahlian, dan mereka adalah kekuatan utama di balik pencurian yang dilakukan Jiangke. Setelah membalik beberapa halaman, dia perlahan-lahan bertemu dengan Liu Wenjun, Cui Xiaolong, dan Tian Sudong. Mereka berbeda dari pemain inti. Di permukaan, mereka adalah orang-orang berstatus tinggi tanpa catatan kriminal. Namun, sebenarnya, mereka adalah orang-orang Jiangke, dan membantunya di saat-saat kritis. Yang paling mengejutkan Zhao Yu adalah ada puluhan orang seperti Liu Wenjun. Kebanyakan dari mereka berada di wilayah utara. Sungguh menakjubkan betapa besarnya geng itu. Zhao Yu kini mengerti mengapa Jiangke selalu berhasil di masa lalu. Itu karena orang-orang ini telah membantunya dalam kegelapan, sehingga ia dapat menghilang secara diam-diam tepat di bawah pengawasan polisi. Zhao Yu tiba-tiba memiliki firasat aneh. Jelas bahwa Jiangke telah mendirikan kerajaan kriminal. Tetapi mengapa ia hanya ingin menjadi perampok? Karena ia telah menguasai banyak perusahaan dan usaha, ia dapat hidup dengan mudah dan nyaman. Mengapa repot-repot melakukan upaya besar untuk merampok tempat-tempat, berulang kali? Mengapa ia memilih menjadi buronan dan hidup dalam ketakutan setiap hari? Apakah karena perusahaan-perusahaan itu tidak berjalan dengan baik dan telah merugi? Atau apakah Jiangke kecanduan merampok? Apakah dia takut kehilangan gelarnya sebagai Raja Pencuri? Zhao Yu memikirkannya sambil terus membaca. Kemudian, dia menemukan sesuatu yang baru. Tanpa diduga, ia menemukan informasi tentang seseorang bernama Yuan Jingdao. Di situ disebutkan dengan jelas bahwa nama aslinya adalah Yuan Sucai, dan ia juga disebut sebagai pendeta Tao oleh orang lain. Zhao Yu tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Jiangke kepadanya di ruang interogasi. Orang ini benar-benar mengenal pendeta Tao, Yuan Sucai. Zhao Yu mengamati informasi pendeta Tao itu dengan saksama. Meskipun informasi itu terperinci, dia tetap tidak dapat mengatakan bagaimana hubungan Yuan Sucai dengan Jiangke. Jelas bahwa Jiangke sudah lama tidak memperbarui informasi tentang Yuan Sucai. Orang itu sudah lama dieksekusi. Namun, informasi itu juga tidak mencantumkan waktu sebelum dia ditangkap. Zhao Yu membalik halaman berikutnya. Kali ini, matanya berbinar. Orang di belakang Yuan Sucai adalah Cao Sifen, tepatnya orang yang selama ini ia cari. Cao Sifen, yang awalnya bernama Cao Yunliang, adalah seorang pemimpin geng di Heilongjiang. Ia juga mengendalikan sejumlah perusahaan ilegal, dan memiliki pengaruh tertentu dalam urusan lokal. Namun, berkas itu hanya berisi informasi tentang Cao Sifen, dan tidak menyebutkan sejarah mereka. Zhao Yu masih tidak tahu mengapa mereka saling membenci. Saat menunduk, dia hanya melihat satu gambar yang familiar, dalam informasi tentang salah satu rekan Cao Sifen. Foto itu adalah seorang pria pendek botak. Dialah orang yang bersembunyi di dalam mobil van dan menikam Tian Sudong hingga tewas dengan belati. Zhao Yu kemudian mengerti mengapa Jiangke langsung meneriakkan nama Cao Sifen ketika ia melihat Tian Sudong terbunuh. Tampaknya ia mengenali pria botak ini. Ketika Zhao Yu membaca berkas-berkas itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengingatkannya. Namun, ketika ia berpikir dengan hati-hati, ia tidak dapat mengingatnya. Pada saat ini, bagi Zhao Yu, map-map itu tidak diragukan lagi adalah harta karun. Jika dia bisa membawanya kembali ke divisi kriminal, itu akan menjadi panen yang sangat besar. Ada informasi tentang beberapa orang lain setelah Cao Sifen. Meskipun Zhao Yu belum pernah mendengar nama-nama itu, dia pikir mereka pasti tidak baik. Setelah selesai dengan map pertama, Zhao Yu sudah merasa bahwa petualangannya tidak sia-sia. Kemudian dia membuka berkas kedua, yang bahkan lebih mengejutkannya. Dia membacanya sekilas, dan menyadari bahwa berkas itu berisi rencana perampokan Jiangke sebelumnya. Dokumen itu meliput hampir semua pencurian yang pernah dilakukannya, termasuk misi terpisah yang dilakukan rekan-rekannya dan pembuangan barang curian. Dokumen itu adalah bukti nyata kejahatan Jiangke. Informasi ini dapat benar-benar menghancurkan kerajaan kriminalnya. Ambil contoh perampokan Yaoming. Daftar itu memuat rincian perampokan, rencana, dan informasi tentang para pelaku. Selain anggota kunci Jiangke dan timnya,
bahkan para pengemudi yang disewa untuk membingungkan polisi juga ada dalam daftar itu. Dengan map ini, polisi dapat dengan mudah menangkap semua orang yang terlibat dalam perampokan. Setelah membaca 2 folder pertama, Zhao Yu sangat bersemangat dan penasaran dengan folder terakhir. Jadi dia segera membukanya. Namun, tidak ada berkas di dalamnya, hanya CD lama. Zhao Yu tidak menyangka akan melihat ini, tetapi dia secara naluriah menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang penting di dalamnya. Kalau tidak, Jiang Ke tidak akan menyimpannya di folder ini. Dia segera mengeluarkan CD tersebut. Dia melihat tulisan, cello, di sampul bungkusan itu dan gambar seorang musisi memainkan cello di sebelahnya. No-Feld-B-In.com. Zhao Yu mengeluarkan bungkusan itu dan mengeluarkan CD di dalamnya. Ia melihat daftar lagu di dalamnya. Sebuah lagu berjudul In the Deep of Autumn digarisbawahi. Dan, di bagian kiri CD, ada teks tulisan tangan. Anehnya, teks itu berbahasa Jepang, dan tampak seperti nama orang Jepang. Zhao Yu merasa bahwa CD aneh ini pasti sangat penting. Dia tidak memikirkan hal lain lagi, dan bergegas ke ruang belajar sambil membawa laptop itu. Zhao Yu ingin memainkannya di perangkat ini. Sayangnya, laptop itu tidak dilengkapi dengan drive CD-ROM, karena sekarang ini hanya sedikit orang yang menggunakan CD. Zhao Yu melihat sekelilingnya, ia tiba-tiba melihat pemutar CD di rak buku di sisi lain ruang belajar. Pemutar CD memiliki desain primitif. Ukurannya besar dan memiliki pengeras suara sendiri. Zhao Yu jarang melihat pemutar jenis itu akhir-akhir ini, karena tidak memiliki fungsi lain selain memutar CD. Zhao Yu sekali lagi merasa aneh. Ia selalu berpikir bahwa Jiang Ke, yang dapat merancang rencana perampokan yang canggih, adalah tipe orang yang mengikuti perkembangan zaman dan suka mencoba hal-hal baru. Oleh karena itu, hal kuno seperti itu tampak tidak sesuai. Apakah ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya? Pada titik ini, rasa ingin tahu Zhao Yu telah mencapai puncaknya, dan dia ingin sekali mengetahui rahasia di balik CD tersebut. Dia segera menyalakan pemutar CD dan memasukkannya ke dalam. Bab 977. Sebuah lagu merdu terdengar dari pemutar CD. Musiknya dalam dan berirama, dan bunyinya jelas seperti slow. Jadi ini benar-benar sebuah CD musik. Mengapa Jiang Ke menyembunyikannya di brankas? Zhao Yu tidak dapat mempercayainya. Dia kemudian teringat bahwa sebuah lagu berjudul In the Deep of Autumn telah digarisbawahi. Pasti ada sesuatu yang penting tentang lagu ini. Oleh karena itu, ia menekan tombol menu dan memutar lagu ini. Namun, itu hanya lagu cello. Lagu ini sungguh indah, terutama karena nada lembut cello yang dapat beresonansi dan menarik perhatian orang ke dalam musiknya. Mendengarkan lagu tersebut, Zhao Yu merasa suasana hatinya yang gelisah mulai mereda, dan teringat banyak hal tentang masa lalu. Merasa ragu, Zhao Yu mencari lagu tersebut menggunakan ponselnya. Lagu ini berasal dari soundtrack drama TV lama, yang diproduksi bersama oleh Tiongkok dan Jepang, dan ditulis oleh seorang komposer Jepang. Zhao Yu mencari lagi, dan menemukan bahwa tulisan Jepang pada CD itu adalah nama persis dari komposer ini, No-Feld-B-In.com. Terlintas dalam pikiran Zhao Yu bahwa tulisan Jepang pada CD itu mungkin adalah tanda tangan sang komposer. Tetapi, meski begitu, apakah perlu menyimpannya di brankas? Zhao Yu juga mencari lirik lagu tersebut. Kita berpisah di tengah musim gugur. Emosi kita ditemukan dalam segelas anggur. Liriknya, tentu saja, sangat menyedihkan, sehingga Zhao Yu berpikir bahwa lagu itu mungkin ada hubungannya dengan hubungan Jiang Ke. Tetapi mengapa cello? Apakah Jiang Ke seorang pemain cello, atau penggemar musik cello? Zhao Yu melirik sekilas ke sekeliling kamar Jiang Ke. Dia hanya menemukan matras yoga di kamar tidurnya dan tidak melihat alat musik apapun. CD di folder ketiga ini tentu saja membuat Zhao Yu merasa sangat bingung. Namun, karena itu adalah cakram musik, Zhao Yu tidak dapat menggunakan perintah peretas untuk melihat apakah ada informasi tersembunyi di dalamnya. Zhao Yu masih memiliki keraguan besar tentang CD ini. Oleh karena itu, dia perlu memikirkan pendekatan lain. Zhao Yu memegang CD itu dan bersiap untuk menggeledah kamar Jiang Ke. Ia memeriksa semua barang di dalamnya dengan saksama.
Namun, ruangan itu sangat bersih dan hanya berisi sedikit barang. Tidak ada satu buku pun di ruang kerjanya, dan hanya ada beberapa pakaian di lemarinya. Zhao Yu berpikir bahwa Jiang Ke tidak boleh terlalu sering tinggal di sini. Dia mungkin punya tempat tinggal lain yang tersebar di banyak kota. Saat Zhao Yu sedang sibuk mencari barang-barang Jiang Ke, bel pintu berbunyi. Sebelum dia sempat bertanya siapa orang itu, suara Sanlong terdengar, "Bos, tolong buka pintunya." Zhao Yu tidak ingin Sanlong melihat kekacauan di ruangan itu, tetapi mungkin akan menimbulkan kecurigaan jika dia menolaknya masuk. Jadi, Zhao Yu membuka pintu dan melangkah keluar ruangan. Zhao Yu bertanya dengan tidak sabar, "Ada apa?" "Aku belum mandi." Sanlong tertawa, lalu mengeluarkan 3 topeng dan bertanya, "Yang mana yang kamu suka, bos?" Sementara Zhao Yu mengambil topeng, dia memblokir pintu dengan tubuhnya sehingga Sanlong tidak bisa melihat ke dalam. Namun, Sanlong tampaknya juga tidak ingin masuk. Melihat Zhao Yu memeriksa topeng-topeng itu, dia bertanya dengan nada gelisah, "Bos, apakah Anda yakin tidak perlu dokter? Cedera kepala bukan masalah kecil. Sebaiknya Anda meminta dokter memeriksa kepala Anda." Zhao Yu melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu. Aku akan mengingat semuanya setelah tidur siang." Zhao Yu kemudian menunjuk ke arah topeng-topeng itu dengan ragu dan bertanya, "Untuk apa ini? Apakah Anda ingin saya memakai salah satunya untuk pergi ke dokter?" Sanlong menjelaskan dengan tergesa-gesa, "Bos, semuanya sudah siap untuk Anda. Berapa banyak yang Anda inginkan kali ini?" Zhao Yu mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksudmu?" Sanlong terkejut dan berkata, "Bos, ini bagian favoritmu. Dulu kamu selalu menikmatinya setiap kali pulang kerja." Zhao Yu akhirnya mengerti dan bertanya, "Oh, maksudmu, wanita?" Sanlong mengangguk. "Kamu selalu menyukai angka 3. Namun, kali ini, kamu telah banyak menderita di pusat penahanan. Jadi, jika kamu menginginkan lebih, kami juga dapat memenuhi kebutuhanmu." "Tenang saja, Liu Wenjun memilih cewek-cewek itu dengan sangat hati-hati. Kamu tidak akan kecewa." Zhao Yu menunjuk topeng itu dan bertanya, "Kamu ingin aku memakai ini?" Sanlong menjelaskan, "Ya, itu tidak akan ada di kamarmu. Mereka semua menunggumu di spa." Zhao Yu pura-pura menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Ini tidak sama seperti masa lalu. Aku baru saja melarikan diri dari penjara. Ini adalah momen yang berbahaya dan penting. Aku harus berhati-hati." Zhao Yu bermain dengan topeng-topeng itu sambil berkata, "Ini tidak akan membantu sama sekali." Sanlong bertanya, "Bos, apakah Anda ingin helm?" Zhao Yu menendang Sanlong dengan keras dan berkata, "Keluar dari sini." Setelah menutup pintu, Zhao Yu berpikir, "Mereka ingin memancingku pergi. Mereka benar-benar tahu cara bersenang-senang. Itu pun jika aku bukan pria yang baik. Sungguh memalukan." Bab 978. Zhao Yu melihat jam tangannya. Saat itu tengah hari. Mereka mengadakan pesta pagi sekali. Pesta itu seharusnya diadakan pada malam hari. Kalau malam hari, aku bisa tidur nyenyak setelah bersenang-senang dengan mereka. Sialan, Zhao Yu masih memikirkan lamaran Sanlong. Setelah menutup pintu, suasana kembali hening. Zhao Yu memejamkan mata dan bermeditasi. Ia mencoba membayangkan seperti apa rasanya saat Jiang kesendirian di kamar itu. Ada bekas pemakaian di matras yoga, jadi Jiang Ke sering berlatih yoga, pikir Zhao Yu. Meski kamarnya bersih dan rapi, dilihat dari tempat tidur dan beberapa dekorasinya, Jiang Ke tidak mengidap gangguan obsesif-kompulsif atau misofobia. Tidak ada buku di rak buku, tetapi Jiang Ke memasang beberapa aplikasi berita di laptopnya. Ini menunjukkan bahwa Jiang Ke biasanya memperoleh informasi dari internet. Selain itu, tidak ada bau parfum wanita di kamar atau rambut panjang di tempat tidur. Ini menunjukkan bahwa meskipun Jiang Ke memiliki hasrat seksual yang kuat, dia tidak pernah membawa wanita ke kamar ini. Dan dia tidak mungkin menyukai pria. Oleh karena itu, Jiang Ke suka menyendiri. Zhao Yu membayangkan apa yang dilakukan Jiang Ke di ruangan ini. Dia mendecakkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Jiang Ke suka merencanakan perampokannya sambil mendengarkan musik cello dan membaca berita di internet. Jiang Ke sangat berbeda.
Selanjutnya, Zhao Yu dengan hati-hati mencari-cari di laptop Jiang Ke. Selain aplikasi berita, ia hanya menemukan 2 game, Lian Lian Kan dan Zombie Wars. Tidak ada yang lain di laptopnya. Zhao Yu menarik napas dalam-dalam. Ia merasa suasana hatinya saat ini sedikit rumit. Ia bahkan tidak tahu apakah ia sedang senang atau tertekan. Meskipun ia telah memperoleh bukti penting yang dapat membuktikan kesalahan Jiang Ke, yang merupakan keberhasilan besar untuk perjalanan ini, melihat situasi sebaliknya, ia tidak punya apa-apa. Ia telah mencari-cari semuanya dan masih tidak menemukan petunjuk tentang pria misterius itu, kasus Ziliu, atau pembunuhan Ketua Wu. Dari apa yang telah ditemukannya, Jiang Ke benar-benar tidak tahu apa-apa tentang pria misterius itu. Dan, seperti yang dikatakan Jiang Ke sebelumnya, kasus Ziliu dan kematian Ketua Wu tidak ada hubungannya dengan dia. Zhao Yu merasa seperti terjebak dalam situasi yang canggung. Sebuah pertanyaan penting ada di depannya, apa langkah selanjutnya? Haruskah dia mengakhiri petualangan besarnya sekarang dan memberitahu Miao Ying lokasi markas pencuri, sehingga polisi dapat menangkap pasukan yang tersisa dari kelompok Jiang Ke dan menghancurkan kerajaan perampokannya? Hal itu akan menambah kesulitan untuk mengetahui identitas pria misterius itu. Pria misterius itu mungkin tidak akan pernah muncul lagi, atau dia mungkin menggunakan keluarga dan teman-teman Zhao Yu untuk mengancamnya lagi. Zhao Yu ragu-ragu. Jika aku melanjutkan, apakah ada cara lain untuk mengetahui siapa pria misterius itu? Jika aku terus berpura-pura menjadi Jiang Ke, apakah mungkin pria misterius itu akan menghubungiku dengan cara lain? Zhao Yu memikirkan semuanya sejenak dan akhirnya mengambil keputusan. Ia memutuskan untuk menunggu dengan sabar untuk melihat apakah akan ada perubahan baru sebelum heksagram Kun Qian berakhir. Setelah mengambil keputusan, Zhao Yu merasa sedikit rileks. Sekarang dia bisa merasakan dengan jelas rasa sakit akibat cederanya dan kelelahannya. Karena apapun bisa terjadi pada saat kritis ini, Zhao Yu tidak berani tidur tetapi malah mandi. Dia masih mengenakan kostum dan dia perlu berganti pakaian. Dia mengambil jas dari lemari pakaian Jiang Ke, lalu pergi ke kamar mandi untuk mandi. Jiang Ke memiliki kamar mandi besar dan bak mandi mewah. Pintu keluar darurat berada di bawah bak mandi. Belakangan ini, Zhao Yu tidak punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Dia benar-benar kotor sekarang. Merupakan hal yang baik baginya untuk mandi saat ini. Sejujurnya, pikiran bahwa Sanlong dan yang lainnya bersenang-senang di pemandian membuatnya merasa cemburu. Bagaimanapun, Zhao Yu adalah seorang detektif. Ketika ia tiba-tiba menemukan sesuatu yang menarik saat mandi, ia segera melupakannya. Ia melihat bahwa dinding di dekat bak mandi terbuat dari ubin keramik. Dinding putih itu memiliki area yang luas dan permukaannya halus. Itu adalah papan tulis yang sempurna untuk analisis kasus di matanya. Awalnya, Zhao Yu ingin mencari buku catatan untuk menulis, tetapi kebiasaan lamanya membuatnya merasa lebih nyaman menulis di papan tulis. Dia mengambil spidol dari ruang kerja Jiang Ke, lalu berdiri di bak mandi dan mulai menulis di dinding putih. Kasus ini, sejak awal, rumit. Melibatkan banyak orang dan kasus lainnya. Sekarang, Zhao Yu memiliki lebih banyak informasi tentang kasus tersebut. Tulisannya hampir menutupi seluruh dinding. Begitu Zhao Yu mulai menulis, dia tidak bisa berhenti dengan mudah. Dia segera merasa seperti berada di kantornya, bukan kamar mandi Jiang Ke. Saat menulis, ia menganalisis dengan saksama setiap tokoh kunci yang terlibat dalam kasus ini, mencoba mencari tahu pikiran dan tujuan setiap orang. Ia berpikir bahwa yang paling penting adalah pria misterius itu, pemimpin Wu, Jiang Ke, Cao Sifen, dan dirinya sendiri. Jiang Ke mengambil foto telanjang pemimpin Wu. Jiang Ke dan Cao Sifen adalah musuh. Jiang Ke membenciku karena aku membunuh Cui Xiaolong dan anak buahnya. Pria misterius itu ingin membunuhku karena dia khawatir aku menyelidiki kasus Ziliu. Jadi, pria misterius itu terkait dengan kasus Ziliu dan pembunuhan pemimpin Wu. Apakah pria misterius itu punya tujuan lain dalam membunuh pemimpin Wu selain menarik perhatianku? Apakah dia juga berseteru dengan pemimpin Wu? Dan, apakah pria misterius itu ada hubungannya dengan Jiang Ke? Apakah mereka musuh, teman, atau sekadar mitra karena kepentingan yang sama?
Novel B. In.com. Tiba-tiba, Zhao Yu teringat pada Cao Sifen. Dia tidak mengenal Cao Sifen, musuh bebuyutan Jiang Ke. Jadi, apakah dia ada hubungannya dengan pria misterius itu? Memikirkan hal ini, hal yang sebelumnya sangat ia curigai muncul kembali di benaknya. Cao Sifen ingin membunuh Jiang Ke, jadi bagaimana ia bisa menemukan supermarket makanan laut itu? Cao Sifen sebagian besar aktif di Halongjian. Jadi, ia pasti sudah menerima berita sebelumnya agar ia datang ke supermarket itu. Siapa yang memberinya berita itu? Zhao Yu tiba-tiba membelalakkan matanya. Hanya pria misterius itu yang tahu bahwa Jiang Ke akan melarikan diri dari penjara. Jadi berita ini pasti disampaikan kepadanya oleh pria misterius itu. Zhao Yu berpikir lagi dan merasa bahwa ini tidak sepenuhnya masuk akal. Di jembatan Sungai Hongming, pria misterius itu meminta Jiang Ke untuk meninggalkan mobil sebelum dia meledakkan bom. Ini menunjukkan bahwa pria misterius itu tidak ingin membunuh Jiang Ke. Jadi, karena dia tidak ingin Jiang Ke mati, mengapa dia memberikan lokasi Jiang Ke kepada Cao Sifen? Cao Sifen pasti akan membalas dendam kepada Jiang Ke. Apakah dia ingin Cao Sifen membunuh Jiang Ke? Ini jelas merupakan kontradiksi. Setelah memikirkan hal ini, Zhao Yu segera menghubungkan pria misterius itu, Jiang Ke, Cao Sifen, dan namanya sendiri dengan pena merah dan menggambar sebuah lingkaran besar. Tiba-tiba, dia memberikan jawaban yang masuk akal. Jadi, itu yang dia inginkan. Bab 979. Setelah berpikir lebih dalam, Zhao Yu akhirnya sampai pada kesimpulan yang bertentangan dengan kesimpulan sebelumnya. Dia percaya bahwa tujuan sebenarnya dari pria misterius itu bukanlah untuk menyelamatkan Jiang Ke. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan pria misterius itu adalah membunuh Jiang Ke atau menangkapnya hidup-hidup. Zhao Yu akhirnya menyadari bahwa di jembatan, pria misterius itu tidak ingin mengampuni Jiang Ke. Namun, jika Jiang Ke dan Zhao Yu diledakkan bersama, itu akan merusak rencana pria misterius itu. Jiang Ke baru saja melarikan diri dari penjara dengan bantuan Zhao Yu. Jika dia terbunuh di jembatan bersama Zhao Yu, polisi pasti sudah menyelidiki penyebab kematian mereka. Karena itu, pria misterius itu akan dicurigai dan menjadi target penyelidikan polisi. Namun, jika bom itu baru saja membunuh Zhao Yu, polisi pasti percaya bahwa Zhao Yu dibunuh oleh Jiang Ke. Maka Jiang Ke akan dicurigai. Setelah itu, jika pria misterius itu ingin menghilang dari pandangan polisi, ia hanya perlu melakukan satu hal lagi. Yaitu tidak membiarkan Jiang Ke tertangkap oleh polisi. Jika Jiang Ke ditangkap, ia pasti akan memberitahu polisi bagaimana ia melarikan diri. Pada saat itu, pria misterius itu tidak akan bisa lolos dengan apa yang telah dilakukannya. Jadi, apa yang dapat dilakukan pria misterius itu untuk mencegah Jiang Ke ditemukan polisi? Tentu saja, cara terbaik adalah membuat Jiang Ke menghilang. Bagaimana pria misterius itu bisa melakukan ini? Cara termudah adalah dengan menahan Jiang Ke atau membunuhnya. Oleh karena itu, setelah menyelamatkan Jiang Ke, pria misterius itu memberitahu Cao Sifen tentang lokasi Jiang Ke dan memintanya untuk pergi ke Yaoming. Jiang Ke adalah musuh bebuyutan Cao Sifen. Setelah mendapat berita itu, dia pasti akan pergi ke Yaoming untuk mencari Jiang Ke untuk membalas dendam. Dengan cara ini, semuanya tampak dapat dijelaskan. Selanjutnya, Zhao Yu memikirkan kembali seluruh kejadian itu sambil membayangkan dirinya sebagai pria misterius itu. Ia menyadari bahwa pria misterius itu mungkin telah memikirkan rencana untuk membuat Cao Sifen menghancurkan Jiang Ke sejak lama. Jadi ia membiarkan Cao Sifen pergi ke Yaoming terlebih dahulu untuk menunggu kesempatan membunuh Jiang Ke. Namun, tidak peduli seberapa komprehensif rencana pria misterius itu, pasti ada celah. Yaitu, mobil van yang seharusnya meledak di jembatan tidak meledak. Ini mengganggu rencananya, jadi dia harus meminta Jiang Ke untuk membawa mobil van itu pergi. Setelah itu, pria misterius itu mungkin meminta Jiang Ke untuk menghancurkan mobil van itu, sehingga Cao Sifen dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap Jiang Ke saat ia sendirian. Tanpa diduga, Jiang Ke tidak pergi untuk menghancurkan mobil van itu sendiri, tetapi malah bersembunyi di supermarket Tian Sudong. Orang yang pergi untuk menghancurkan mobil van itu adalah Arong, yang bekerja di bawah Tian Sudong.
Ketika Cao Sifen menangkap Arong, pria misterius itu harus mengubah rencananya lagi. Kemudian, Cao Sifen dan anak buahnya pergi ke supermarket untuk mencari Jiang Ke. Begitulah ledakan besar di supermarket itu terjadi. Ini menarik, pikir Zhao Yu. Tiba-tiba dia punya pikiran baru. Jika dia bisa menemukan Cao Sifen, mungkin dia bisa tahu siapa pria misterius itu. Tampaknya pria misterius itu hanya ingin menggunakan Cao Sifen untuk membunuh Jiang Ke, tetapi ini tidak bisa dilakukan hanya dengan satu panggilan telepon atau pesan singkat. Jika pria misterius itu ingin Cao Sifen percaya pada apa yang dia katakan, dia pasti sudah banyak berkomunikasi dengannya. Karena itu, bahkan jika Cao Sifen tidak tahu siapa pria misterius itu, dia pasti tahu sesuatu. Dan Cao Sifen mungkin bekerja di bawah pria misterius itu. Zhao Yu melingkari nama Cao Sifen di dinding dan berpikir tentang bagaimana ia bisa menangkap orang ini. Ia telah meminta orang-orang Jiang Ke untuk mencari informasi tentang pria misterius itu. Kemudian, Zhao Yu tiba-tiba teringat bahwa ia tidak sempat memeriksa email Miao Ying sejak ia mendapatkan kembali ponselnya. Setelah sekian lama, Miao Ying seharusnya membalas surat itu. Ketika dia mengeluarkan ponselnya, Zhao Yu mendapat firasat buruk. Setelah dia menggunakan perintah peretas untuk memastikan bahwa ponselnya tidak disadap, dia membuka kotak surat rahasia itu. Ada lebih dari 10 surat baru dari Miao Ying. Surat-surat sebelumnya dipenuhi dengan kemarahannya. Miao Ying tidak mengerti keseluruhan ceritanya dan tentu saja merasa sangat marah dengan perilaku Zhao Yu. Dia banyak mengumpat di dalamnya. Dalam suratnya, Miao Ying meminta Zhao Yu untuk segera kembali ke tim. Menurutnya, situasinya sekarang rumit dan bukan saatnya bagi Zhao Yu untuk memaksakan kepahlawanannya. Ia menasihati Zhao Yu untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam jangka panjang dan tidak terburu-buru untuk meraih kesuksesan cepat dan hasil instan. Novel B. Jen.com. Namun, Zhao Yu tidak bisa memberitahu Miao Ying alasan mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan meskipun itu membuatnya menderita. Dia sekarang telah berhasil menemukan markas para pencuri. Dia tentu tidak bisa menyerah begitu saja. Meskipun Miao Ying marah, dia tetap melaporkan perkembangannya saat ini kepada Zhao Yu seperti yang dimintanya. Saat ini, polisi Yao Ming sedang menangani pelarian Jiang Ke dari penjara dan ledakan di supermarket makanan laut. Miao Ying telah menyelidiki ponsel sipir penjara dan mobil van kuning itu. Namun, pria misterius itu sangat berhati-hati, dan belum ada petunjuk yang jelas yang ditemukan. Selain itu, ia menemui jalan buntu dalam menyelidiki pembunuhan Wu Fangfang. Polisi Changming kehabisan tenaga tetapi gagal menemukan siapa tersangka yang mengendarai sepeda motor listrik di dekat taman saat Wu Fangfang dibunuh. Pengendara itu tampaknya menghilang begitu saja. Saat ini, Wu Xiumin dan yang lainnya masih menganalisis dengan saksama apa yang ditemukan Wu Fangfang dan Si Hai untuk melihat apakah mereka dapat mencapai terobosan. Miao Ying juga mendapat laporan terperinci tentang Cao Sifen dari pihak kepolisian. Informasinya hampir sama dengan apa yang didapat Zhao Yu dari berkas Jiang Ke, tetapi milik Miao Ying lebih objektif. Dahulu kala, Jiang Ke dan Cao Sifen bekerja sama dan merupakan sahabat karib. Tetapi kemudian mereka berpisah karena perselisihan. Keduanya menjadi musuh karena Cao Sifen menjebak Jiang Ke, menyebabkan beberapa anak buah Jiang Ke masuk penjara. Jiang Ke, pada gilirannya, melancarkan serangan balik yang gila-gilaan. Akibatnya, pasukan Cao Sifen harus pindah ke Halongjiang, dan istri tertuanya terbunuh. Sejak saat itu, mereka saling membenci dan mencari setiap kesempatan untuk membalas dendam. Zhao Yu akhirnya mengerti latar belakang kedua pria itu. Laporan Miao Ying juga mengatakan bahwa Cao Sifen telah dicari oleh polisi selama bertahun-tahun. Tidak mudah untuk menangkapnya dengan segera. Akhirnya, Miao Ying memberitahu Zhao Yu bahwa melalui rekaman kamera jembatan, polisi melihat Zhao Yu didorong jatuh oleh Jiang Ke. Miao Ying sangat ketakutan. Jika dia tidak menerima surat Zhao Yu, dia tidak akan percaya bahwa Zhao Yu masih hidup. Tentu saja, Miao Ying adalah satu-satunya yang tahu bahwa Zhao Yu masih hidup. Polisi lain telah mengonfirmasi kematian Zhao Yu, jadi mereka semua dalam keadaan putus asa. Miao Ying sekarang berada dalam situasi yang sangat sulit. Di satu sisi,
Dia takut memengaruhi kemajuan penyelidikan kelompok itu, jadi dia tidak memberitahu Wu Xiumin dan anggota lainnya tentang kematian Zhao Yu. Di sisi lain, agar tidak menimbulkan kecurigaan pria misterius itu, dia harus berpura-pura kesakitan dan mengirim orang ke hilir sungai Hongming untuk mencari jasad Zhao Yu. Sekarang Miao Ying berada di bawah tekanan yang besar. Selain pekerjaannya yang intensif, dia sangat khawatir tentang keselamatan Zhao Yu. Dia sangat cemas ketika dia tidak mendapat balasan dari Zhao Yu untuk waktu yang lama. Setelah menyelesaikan surat itu, Zhao Yu segera membalas surat Miao Ying. Dia memastikan keselamatannya dan juga memberitahu Miao Ying apa yang terjadi padanya. Tentu saja, dia tidak memberitahu Miao Ying bahwa dia telah mengubah wajahnya, yang akan dianggapnya menggelikan. Dia mengatakan bahwa dia mengikuti para pencuri secara diam-diam. Selain itu, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Zhao Yu tidak memberitahu Miao Ying lokasi pasti markas pencuri tersebut. Dia meminta Miao Ying untuk fokus pada pekerjaannya di Yaoming dan mencoba menemukan Cao Sifen. Dia berjanji bahwa dia pasti akan menyelesaikan tugasnya di markas pencuri tersebut. Zhao Yu baru saja mengirim surat itu ketika telepon rumah di kamarnya tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan dari Big Bear Zhang. Beruang besar Zhang memberitahu Zhao Yu bahwa dia telah mengatur pertemuan untuk Zhao Yu dan para investor. Karena mereka ingin bertemu dengan Jiang Ke untuk mendapatkan uang mereka, pertemuan itu akan diadakan di tempat rahasia malam ini. Beruang besar Zhang berkata, karena rencana rokok itu gagal, para investor tidak senang. Dan, Anda baru saja melarikan diri dari penjara. Jadi, kita perlu membuat beberapa persiapan untuk pertemuan ini. Zhao Yu berkata, berikan saya alamatnya terlebih dahulu. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Setelah menutup telepon, mata Zhao Yu bersinar jahat dan dia berkata pada dirinya sendiri, malam ini, akan ada pertunjukan bagus lainnya. Bab 980. Meskipun Zhao Yu telah berhadapan dengan banyak tokoh dunia bawah di kehidupan sebelumnya, dia tidak tahu banyak tentang pencuri terkenal di seluruh negeri seperti Jiang Ke. Dia belum pernah berhadapan dengan tokoh kriminal yang begitu pintar dan tidak tahu bagaimana kelompok kriminal seperti dia beroperasi. Ia dulu mengira perampok selalu langsung melakukan aksinya. Mereka merampok, kabur, lalu membawa kabur barang curian. Saat tertangkap polisi, mereka langsung berhenti membela diri. Jika tidak tertangkap, mereka akan terus mencuri dan merampok hingga akhirnya tertangkap. Dia mendengar dari Zhang si beruang besar bahwa investor penting yang akan bertemu dengannya adalah nasabah Jiang Ke. Mereka semua adalah nama-nama besar. Mereka tidak hanya memberikan informasi kepada Jiang Ke, tetapi mereka juga menginvestasikan sejumlah besar uang untuk membantu Jiang Ke melakukan perampokannya. Zhao Yu terus mengerutkan kening sepanjang perjalanan menuju pertemuan. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa seorang perampok perlu mencari seseorang untuk investasi. Ambil contoh perampokan rokok Yaoming. Jiang Ke perlu membangun kembali saluran pembuangan, kapal tanker minyak, dan mempekerjakan orang-orang profesional untuk mengendarai mobil Golden Cup guna mengganggu penyelidikan polisi. Ini membutuhkan banyak uang, tetapi jumlahnya paling banyak 2 atau 3 juta. Zhao Yu menggaruk kepalanya, dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Bagaimanapun, ketika dia mendengar bahwa para investor itu adalah nama-nama besar, dia merasa berharap bisa belajar sesuatu dari mereka. Dia bertanya-tanya apakah pria misterius yang membantu Jiang Ke akan menjadi salah satu investor. Sangat mungkin, pikir Zhao Yu. Pria yang membantu Jiang Ke melarikan diri dari penjara tidak mungkin orang biasa. Selain kekuatannya, dia juga punya alasan untuk menyelamatkan Jiang Ke. Begitu Jiang Ke mengaku di penjara, itu pasti akan berakibat buruk bagi pria misterius itu. Zhao Yu merasa bersemangat sekaligus waspada. Pria misterius itu ingin membunuh Jiang Ke. Malam ini, jika pria misterius itu muncul, apa yang akan terjadi? Heksagram Kun Qian belum berakhir. Dia tidak tahu bahaya apa yang menunggunya. Karena itu, dia harus bersiap sepenuhnya. Bisakah aku menyelesaikan semua kasus malam ini? Selama pria misterius itu muncul, Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia memikirkan hal ini. Beruang besar Zhang bertanya dengan penuh perhatian, "Bos, apa yang kau tertawakan?"
Keadaanmu seperti ini membuatku tidak bisa tenang. Zhao Yu kembali serius saat mendengar ini. Tongqi mengambil belati dan berkata, pertemuan hari ini istimewa. Hanya kamu yang bisa masuk nanti. Jadi, kalau terjadi apa-apa, jangan lupakan sinyal rahasia kita. Zhao Yu mengangguk, lalu bertanya dengan serius, apa sinyalnya? Pertanyaan ini membuat yang lain merasa canggung karena mereka tidak menyangka bos mereka akan melupakan hal ini. Sanlong menyerahkan topeng yang telah ditunjukkannya sebelumnya kepada Zhao Yu, lalu berkata, kita hampir sampai. Tolong pakai. Kita semua memakainya. Tuan rumah telah mengatur pesta topeng untuk pertemuan ini. Hari ini semua tamu yang memasuki aula utama harus mengenakan topeng untuk hadir. Jadi, Anda tidak perlu khawatir tertangkap kamera. Zhao Yu mengangguk sedikit dan berpikir betapa pintarnya para pencuri itu untuk mengadakan pesta topeng. Tongqi berkata dengan hati-hati, aturan lama. Kalian akan berada di akhir dan berpura-pura bahwa kalian hanya seorang penjaga. Sanlong akan berada di tengah. Saat pria berkuncir kuda itu memperlambat laju mobilnya, Zhao Yu melihat bahwa mereka telah tiba di sebuah gedung yang indah. Nihli Grace, bersinar dalam cahaya neon. Disinilah Jiangke bertemu dengan para investor. Nihli Grace adalah klub malam mewah lokal terbesar. Orang-orang lokal yang datang ke sini adalah orang-orang kaya. Zhao Yu tidak menyangka akan mengadakan pertemuan di sini. Klub malam ini membangkitkan rasa ingin tahu Zhao Yu. Dia ingin tahu siapa saja investor yang berbisnis dengan Jiangke. Pada saat ini, Zhao Yu melihat arlojinya dan memikirkan hal lain. Beruang besar Zhang berkata, kita sudah sampai, bos. Ayo naik sekarang. Zhao Yu melihat arlojinya lagi dan bertanya, bukankah rapatnya jam 8.30? Sekarang jam 8.23. Wajah beruang besar Zhang muram. Dia berkata, bos, sekarang sudah malam. Sekarang di lantai 8. Tidakkah Anda tahu tentang sifat pemarah mereka? Mereka paling membenci ketidaktepatan waktu. Zhao Yu menepuk pelan pria berkuncir kuda itu, lalu berkata, oh, acau, hentikan mobilnya. Jangan masuk. Pada saat ini, Sanlong dan Tongqi menunjukkan keraguan yang mendalam. Zhao Yu mencibir dan berkata, tujuan kedatanganku hari ini adalah untuk membuat mereka membenciku. Teman-teman, kalian istirahat dulu. Kita tunggu 20 menit sebelum naik. Beruang besar Zhang menggigil seluruh tubuhnya, dan buru-buru mengingatkan Zhao Yu, bos, para investor itu. Kita tidak mampu menyinggung mereka. Ini bukan saatnya bagi kita untuk berpura-pura. Tongqi setuju dan memberi saran, bos, Anda selalu terkenal dengan ketepatan waktu Anda. Jika Anda terlambat menghadiri rapat ini. Beruang besar Zhang berkata dengan malu, ya, terutama saat ini. Jika kamu terlambat, orang-orang itu mungkin membatalkan rapat. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, berkata, dasar bodoh. Aku Jiangke. Aku bilang 20 menit, jadi kita tunggu saja. Mengerti. Zhao Yu menatap, dan tidak ada yang berani bicara. Mereka menunggu seperti ini selama 20 menit sebelum akhirnya mereka mengendarai mobil ke klub malam. Setelah mobil berhenti, Zhao Yu keluar bersama Sanlong, Tongqi, dan Big Bear Zhang. Mereka semua mengenakan topeng dan bahkan berpura-pura mabuk. Pada saat itu, Zhao Yu berganti pakaian hitam dan tampak seperti pengawal biasa. Dia mengikuti Big Bear Zhang dan yang lainnya dan langsung melewati lobi, menaiki lift ke lantai 8. Ada beberapa klub malam kelas atas di lantai 8. Big Bear Zhang menunjukkan kartu emas khusus kepada resepsionis, lalu mereka dipersilakan masuk ke dalam klub. Setelah itu, mereka berbelok beberapa kali di sepanjang lorong gelap yang ditutupi karpet sebelum akhirnya tiba di pintu ruang pertemuan mewah. Lebih dari 10 orang keamanan berkulit hitam berdiri di kedua sisi pintu masuk, masing-masing memiliki tatapan tajam. Mudah untuk mengetahui pada pandangan pertama bahwa mereka adalah pengawal profesional. Pintu ruang pertemuan dibuka setelah Big Bear Zhang memperkenalkan mereka. Beruang besar Zhang berkata dengan gugup, bos. Kita di sini. Para investor ingin bertemu denganmu. Hanya kamu yang boleh masuk. Jadi, kami semua mengandalkanmu. Kamu harus berhati-hati.